Salam Pancasila. Skor akhir Timnas Indonesia melawan Australia adalah kacamata alias 0-0. Ya, skor itu diperoleh bukan karena serunya pertandingan, tetapi karena bertahan totalnya Timnas Indonesia. Bahasa kerennya parkir tronton depan gawang. Jadi sepanjang 90 menit ya, para penonton Indonesia atau para pendukung Indonesia termasuk saya menahan nafas. Aduh, hampir gol. Untung kipernya bagus. Nah ya, jadi realistis gitu. Ya bukan soal wah tidak membela Indonesia, wah tidak nasionalis. Ya, realistis dan logis. Tidak akan berimbang. Ya karena memang dari ranking FIFA aja jauh, dari pengalaman bertanding pun jauh. Ya, makanya sering saya ingatkan ya, kalau susunan Timnas Indonesia sekarang sangat mentereng dengan nilai margin atau nilai keseluruhan pemain berapa miliar atau berapa triliun. Ya, nyatanya menghadapi Australia di kandang sendiri aja ya, nggak berkembang permainannya, nggak berkembang. Ya, Sintayong aja kelihatan bingung mau diganti siapa ini gitu, sulit gitu. Karena memang pergerakan pemain Australia ini luar biasa dengan tinggi badan yang melebihi rata-rata tinggi badan Indonesia berapa kali itu. Ya, jadi bagaimana nanti ketika harus masih melawan Jepang ya, atau main di kandang Australia, main di kandang sendiri aja dikurung segitu ketatnya. Ya, muter-muter di setengah lapangan doang, mau nyerang nggak bisa, mau nyerang nggak bisa. Ya, prihatin nggak? Ya prihatin. Aku aja tadi sampai meneteskan air mata menyaksikan Timnas Indonesia ini dikurung seperti itu. Padahal para pemainnya sudah katanya pemain-pemain hebat dari Eropa, terutama Belanda. Ya, Timnas cabang Belanda kok mainnya ya jauh di bawah Persis Solo itu. Ya, jadi tidak ada perlawanan sedikit pun gitu. Ya, jadi gimana lagi cara ngomong, cara menjelaskan ke kalian? Ya, bagaimana nanti skor di Australia, di kandang Australia? Ya, pasti kalian semua pengennya Timnas menang di kandang Australia, yang ngimpi. Ya, terus lawan Jepang nanti kamu pengen melihat beradu serangan, ya kan? Beradu taktik, nafas sama-sama kuat. Enggak. Ya masih jauh. Karena memang kualitas para pemain yang dinaturalisasi ini juga kelas C, kelas 3. Ya, tidak kelasnya mereka gitu ya. Terus kalau kalian berpikir Timnas Indonesia sekarang berkembang, memangnya Timnas negara lain mandek? Ya. Timnas Indonesia berkembang ya kan? Ya mereka juga berkembang. Ya terus gitu. Ya memangnya Timnas mereka mandek gitu. Ya terus bisa disusul Indonesia gitu. Ya, cara pikirnya dirubah. Ya, jadi supaya kita nasionalis tapi realistis dan logis. Ya, kalau menyaksikan keseluruhan pertandingan tadi, memang akhirnya ya saya sendiri juga tidak yakin kalau Timnas ini berhasil lolos Piala Dunia. Kalaupun lolos ya pasti jadi bulan-bulanan, jadi lumbung gol tim-tim yang lolos Piala Dunia yang lain. Misalnya nanti satu grup dengan Belanda gitu, satu grup dengan Spanyol gitu, berapa gol? Ya jangan mimpi terlalu tinggi, belum saatnya. Ya mungkin nanti kalau program makan gratisnya Prabowo itu sudah berjalan, ya fisiknya anak-anak kuat, tinggi badannya hebat-hebat, tinggi-tinggi, baru bisa berbicara. Itu pun tahun 2045. Itu hubungannya ke situ. Ya coba nanti lihat saat pertandingan di kandang Australia. Ya di kandang kita aja mereka super power. Ya terus nanti coba kita lihat pertandingan melawan Jepang, ya melawan Cina, Bahrain gitu-gitu bisa mengalahkan Australia. Memang gampang kita kalahkan, ya sulit. Ya tetap aja berdoa dan berharap Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi juga perlu berpikir bahwa kalau lolos Piala Dunia terus bagaimana?
Ya, karena ngejarnya terlalu jauh, ngejarnya itu ya terlalu jauh sekali gitu. Ya, untuk bisa seimbang dengan tim dari sesama Asia macam Jepang, Australia, Arab Saudi, Irak. Ya, itu aja kita masih terlalu jauh kesenjangannya, jaraknya masih jauh, apalagi kalau nanti lolos Piala Dunia satu grup dengan negara seperti Afrika, ya Senegal, ya terus lalu negara Eropa, Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman. Nah, apalagi segrup sama Uruguay, Argentina, Brasil, terus berapa gol gitu. Ya, sadar, ya tetap nasionalis, tetap berharap, tapi realistis dan logis. Merdeka, tetap merdeka. Aduh mbah, omonganmu kayak pitik keluruk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Si Abah peci merah keluar lagi ya guys ya. Bahwasanya kemarin dia padahal sudah melakukan klarifikasi sebelum Indonesia bertanding melawan Australia. Dan di dalam video Abah ini ya, kemarin itu dia sudah mendukung timnas Indonesia supaya bisa menang menghadapi Australia. Tapi di video kali ini seolah-olah dia itu merendahkan tim nasional kita. Bahkan kalau misalnya kita masuk ke Piala Dunia akan jadi lumbung gol katanya. Kesannya Abah ini merendahkan tim nasional kita. Memang Mbah, kita akui tim nasional Indonesia kalau untuk bisa menjadi juara dunia itu untuk saat ini mungkin itu masih jauh dan belum bisa terjadilah ibaratnya kan. Tetapi kita bisa masuk ke round 3 ini, kita pun sebagai supporter sudah merasa bangga. Berarti selama ini perkembangan sepak bola itu semakin nyata, semakin maju sampai bisa lolos ke Piala Dunia misalnya nanti kan. Kita juga sadar diri bah, kita nggak mengharap juara dunia, tapi setidaknya kita itu sudah merasakan atmosfernya kita bermain di ajang terbesar yaitu Piala Dunia. Seharusnya Abah ini mendukung, dan sebagai warga Indonesia yang baik harusnya janganlah seperti ini. Kita doakan untuk tim nasional kita agar bisa meraih hasil yang lebih baik lah tentunya untuk bisa mendapatkan juara dunia. Itu mungkin untuk saat ini memang sulit sekali karena negara-negara lain itu sepak bolanya lebih baik dari Indonesia. Setidaknya kita lolos fase grup lah, ataupun nanti mungkin akan gugur di fase grup, itu pun kita sudah merasa bangga sekali. Seharusnya Bahini itu bangga karena kita menjadi salah satu wakil dari Asia Tenggara yang bisa lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk 2026 ini. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh Abah ini, bisa-bisanya dia itu ibaratnya ngomong isuk tempe sore dele. Kemarin sudah klarifikasi, dia mendukung Indonesia sebelum menghadapi Australia, tetapi kok sekarang dia ngomongnya sudah lain lagi, kan bikin semua supporter geram dengan dia. Saya pun juga sebetulnya merasa geram dengan dia. Oke lah, nanti kita lihat bulan Oktober mendatang di mana tim nasional kita akan menghadapi Bahrain dan Cina ya. Apa yang akan diomongkan oleh si Abah ini nanti, analisa bagaimana yang akan dia sampaikan nanti, kita akan tunggu sama-sama bulan depan nanti ya. Apa yang akan dia buat dan apa yang akan dia sampaikan ke publik tentang tim nasional Indonesia kita. Baiklah, saya rasa cukup sekian ya reaksi video kali ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.